pasti akan menghadap Allah. Cuman kita ini juga sama, peristiwa Isra Mi'raj itu dihadapkan dengan berbagai macam pandangan di perjalanan. Nah, bukankah kita juga seperti itu dihadapkan dengan pemandangan dalam perjalanan hidup kita menuju Allah. Makanya dalam tarekat kita هل أتى على الإنسان حين terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Yang pertama kita lihat peristiwa Isra Mi'raj itu tercantum di dalam Al-Quran. Nah, ini dulu. Jadi ini yang menjadi pegangan kita bahwa Isra Mi'raj itu tercantum dalam Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan Allah untuk menjadi petunjuk buat manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk buat manusia. Isra Mi'raj tercantum dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk jadi petunjuk, berarti Isra Mi'raj itu adalah sebuah petunjuk. Ini dulu yang perlu kita satukan pemahaman supaya kita terarah kemana sih arahnya Isra Mi'raj ini. Karena ketika kita berbicara tentang Isra Mi'raj, ya, bisa kita lihat dari sudut pandang pertama dari pandang syariat, yang kedua dari pandangan tarekat, dan yang ketiga dari pandangan hakikat dan ma'rifat. Ya. Pertama dari pandangan syariat, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu dilaksanakan atau dijalani oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mulai dari Masjidil Haram berangkat sampai ke Masjid Aqsa. Kemudian dari Masjid Aqsa baru naik ke langit. Melewati langit 1, 2, 3 sampai seterusnya hingga sampailah ke Sidratil Muntaha, lalu kemudian bertemu Allah. Pulang membawa oleh-oleh sholat. Nah, ini yang sering kita dengar kisahnya itu. Ya. Masjid Haram itu ada di Makkah. Nah, Aqsa itu ada di Palestina. Nah, sedangkan langit pemahaman kita secara syariat ya di atasan. Nah, maka sampai diisyaratkan ada batu Sokhra, yang batu dipijak Nabi, ya, di batu itu mengikut, nah, ditahan sama Jibril, nggak boleh ikut. Sampai akhirnya batu itu berhenti di situ. Sampai sekarang masih ada kabarnya. Saya belum pernah ke sana. Ada Pak ya? Nah, batu Sokhra itu. Nah, jadi itu nggak lagi turun ke bawah. Ya, nggak bisa turun ke bawah, tapi ada kata. Jadi dia tergantung tak bertali. Gitu. Ya, tergantung tak bertali. Nah, itu yang kita pahami secara syariat. Ya. Haram itu memang ada di Mekah. Kemudian Aqsa itu ada di Madinah, batu Sokhra itu sampai sekarang masih ada. Jadi itu salah bukti otentik bahwa Nabi itu betul-betul berangkat dari Haram ke Aqsa itu. Tapi di sini seringkali kita dihadapkan dengan perbincangan apakah Nabi itu ketika Isra Mi'raj itu ruh dan jasadnya, apa ruhnya saja atau mimpi? Nah, ini dikutip-kutip di situ lah. Padahal sebenarnya kalau kita ingin memperhatikan, pertama Nabi itu didampingi Jibril. Jibril itu malaikat. Malaikat itu dari nur. Ya. Itu satu, itu syaratnya.
Beda dengan kalau Nabi Muhammad itu didampingi oleh Raja Arab misalnya. Nah, itu kan jelas itu kan. Ini kan Jibril yang mendampingi itu. Berarti Jibril itu adalah malaikat. Malaikat itu dari nur. Jadi bukan fisik, ya, bukan tubuh. Yang kedua, ke Masjid Aqsa. Di Aqsa itu ditunggu oleh arwah para anbiya, arwah para rasul, dan ditunggu oleh para malaikat, arwah para anbiya. Jadi yang menyambut Nabi itu ruhnya para nabi, ruhnya para rasul sebelumnya. Nah, ini berarti apa? Perjalanan ruh. Beda kalau Nabi ditunggu oleh raja Palestina misalnya, atau gubernur Palestina, diadakan acara oleh wali kota misalnya, itu beda. Jadi dari isyarat ini saja sudah kita bisa pahami itu perjalanan ruhani. Jadi bukan perjalanan fisik. Nah, cuman masalahnya ketika perjalanan ruhani itu, nah, masuklah kita ke kajian tauhid gitu ya. Ya. Apakah fisik ini ada apa tidak? Kalau dalam kajian tasawuf kan fisik ini hanya merupakan bayangan. Dia sesungguhnya tak ada. Adanya karena kita melihat secara syariat. Ya. Secara hakikat fisik ini nggak ada. Kenapa tidak ada? Karena dia menjadi wujud bayangan. Dan saya kira itulah diantaranya satu isyarat kenapa Nabi SAW itu kalau di sinar matahari gak ada bayangan. Iya kan? Nabi kan gak ada bayangan. Beda dengan kita. Kalau kita kan ada bayangan. Nabi gak ada bayangan. Nah, ada ya. Nah, berarti apa? Berarti tidak cukup pemahaman Isra Mi'raj itu dari sudut pandang syariat. Nggak akan tembus. Nah, kalau dari sudut pandang syariat, kita hanya membicarakan lahirnya saja. Ya. Apakah berangkatnya ruhnya dengan jasad, apa ruhnya saja, apa mimpi. Nah, itu kenapa? Karena yang kita lihat itu syariatnya. Ya. Nabi itu berangkat dari Haram, kemudian ke Aqsa, sedangkan Haram di Mekah, Aqsa itu di Palestina, jauh sekali. Itu satu. Yang kedua, kita lihat dari sudut pandang tarekat. Nah, Nabi SAW itu ketika berangkat Isra Mi'raj itu tujuan utamanya menghadap Allah. Itu tujuan utama. Tidak kemana-mana. Bukan untuk hiburan, bukan untuk kunjungan ke sana sini, enggak. Adapun ketemu dengan ada penampakan iblis sebagai nenek tua, ada ketemu dengan berbagai tempat dan sholat dari situ, itu merupakan apa namanya pemandangan dalam perjalanan. Nah, tapi tujuan utamanya menghadap Allah. Nah, kita juga sebenarnya semua manusia itu pasti akan menghadap Allah. Cuman kita ini juga sama, peristiwa Isra Mi'raj itu dihadapkan dengan berbagai macam pandangan di perjalanan. Nah, bukankah kita juga seperti itu dihadapkan dengan pemandangan dalam perjalanan hidup kita menuju Allah. Makanya dalam tarekat kita selalu diawali amaliyahnya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, engkau yang kutuju. Nah, jadi nggak nuju-nuju yang lain. Nah, ini satu hal yang perlu kita pahami. Jadi perjalanan hidup kita ini menuju Allah. Ya. Jadi kita nggak nuju-nuju yang lain. Tapi dalam rangka kita menuju Allah itu, menempuh perjalanan itu, ya, selalu dihadapkan dengan berbagai macam pemandangan dalam perjalanan. Ya, ada yang rajin ibadah, rajin zikirnya, alhamdulillah rezekinya nambah, jabatan naik, gitu ya. Nah, itu pemandangan dalam perjalanan, bukan tujuan. Kadang-kadang kita ini kan justru itu dijadikan tujuan. Misalnya sholat duha, rajin benar sholat duhanya. Tujuannya apa? Bukan kenal menuju Allah, bukan. Minta duit, karena utangnya gak kebayar.
Sampai-sampai doanya dahsyat betul itu. Allahumma in kana rizqi fis sama' fa anzilhu, kalau ada di langit turunin, kalau di sejauh dekatkan, kalau dikit banyakkan, kalau sudah dekat mudahkan. Masya Allah. Nah, tujuannya ke sana. Nah, kalaupun kita rajin ibadah, rajin zikir, lalu kemudian Allah berikan rezeki yang mudah, ya banyak, gitu ya. Jabatan naik itu sekedar pemandangan dalam perjalanan. Jangan terpaku dengan itu. Tujuan kita bukan memperbanyak harta, bukan untuk ini mempertinggi jabatan. Itu semuanya hanya pemandangan dalam perjalanan. Cuman kita ini justru kadang-kadang kesana arahnya, lupa tujuan, seolah-olah kita ibadah itu supaya banyak duit, gitu. Ibadah itu supaya jabatan naik. Gitu. Nah, makanya di dalam tarekat selalu diawali ilahi anta maksudi, ya Allah kau yang kutuju. Nah, kemudian kita lihat Nabi SAW ya didampingi oleh Jibril. Apa sih maksudnya ini? Ya. Bukankah bisa saja Nabi berangkat sendiri tanpa Jibril? Nah, ternyata dalam pandangan tarekat itu harus ada pembimbing. Nah, Jibril itu membimbing Nabi menghadap Allah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Jadi sebagai pembimbing. Nah, kalau begitu dapat kita ambil satu pemahaman. Oh, kalau begitu kita juga akan menghadap Allah harus ada pembimbing. Ada guru mursyid yang membimbing kita untuk usul ke Allah. Nggak bisa otodidak. Baca buku dengan ceramah saja nggak cukup, Pak. Harus ada pembimbing. Ya, makanya kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi ya, dalam bukunya Tanwirul Qulub, Bapak kata beliau, wajib bagi seorang hamba yang ingin usul kepada Allah mencari seorang guru pembimbing yang dapat membimbing rohaniyahnya menghadap kepada Allah. Wajib, bukan sunat. Apalagi mubah gitu, wajib. Jangan dipahami oh bagi yang mau aja, enggak, Pak. Wajib. Ya, kenapa wajib? Karena kembali ke Allah itu hukumnya wajib. Kalau nggak kembali ke Allah kan kesasar. Kalau kesasar kan nggak selamat. Datangnya kita dari Allah, mesti pulangnya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu wajib kembali ke Allah. Ditengarai tidak bisa sampai kepada Allah tanpa pembimbing. Ma la yatimul wajib illa bi, bahwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak akan tercapai, tidak akan sempurna melainkan dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya wajib juga. Kembali ke Allah wajib, tak bisa kalau tak ada pembimbing, maka pembimbing itu wajib adanya. Nah, itu yang kedua. Jadi kita harus mencari pembimbing, Pak. Jadi jangan menyaman kita dengan baca buku aja atau dengan ceramah aja. Enggak, harus ada pembimbing. Ya. Pembimbing ruhani atau disebut dengan guru mursyid. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah SAW ketika bertemu Jibril akan melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj itu apa yang diperbuat oleh Jibril? Belah dada, keluarkan jantungnya, dibersihkan. Ini isyarat apa ya? Ya. Dalam bahasa tarekat ini namanya talqin zikir. Nah, jadi kalau sudah ketemu guru bukan ngobrol-ngobrol ngalur ngidul, bukan. Belah dada artinya talqin zikir. Ya, makanya kata beliau Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, kalau kamu sudah bertemu guru pembimbing, jangan tinggalkan dia sebelum kau dibawanya menghadap kepada Allah. Minta talqin dulu. Gimana cara zikir, bagaimana cara beramal, bagaimana cara menghadap Allah. Itu pandangan tarekatnya. Nah, jadi begitu kita ketemu dengan seorang guru pembimbing, apa yang dilakukan? Minta talqin zikir. Itu yang ketiga dalam pandangan tarekatnya. Ya. Kemudian setelah dibelah dada,
Apa yang dilakukan Jibril? Mendatangkan seekor burak. Apa itu burak? Ya. Burak ini kendaraan Nabi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan dinyatakan bahwa burak itu adalah tunggangan para rasul sebelum aku, kata Nabi. Jadi dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, ya burak itulah jadi tunggangannya. Ya. Nah pertanyaannya, apa yang menjadi tunggangan Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya? Apa misi yang sama? Yang sama itu kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu yang sama. Datang Adam alaihissalam bawa la ilaha illallah, bawa tauhid. Datang Idris alaihissalam bawa la ilaha illallah. Nabi Sis datang bawa la ilaha illallah. Nabi Nuh datang bawa la ilaha illallah. Terus sampai kepada Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini namanya tunggangan para Nabi sebelum aku. Jadi kendaraan apa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Cuman masalahnya, ya, kalimat tauhid yang dibawa para rasul sebelum itu begitu ditinggalkan oleh Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa maka kalimat ini sudah nggak dipakai orang lagi. Orang mulai sudah nyembah patung berhala, nyembah matahari, nyembah api. Tauhid sudah nggak dipakai. Ya. Makanya dikisahkan itu burak yang diambil Jibril itu burak yang paling kurus, kata ya. Banyak burak-burak yang lain di taman surga itu, di taman burak dalam surga itu, cuman yang paling kurus itu. Artinya apa? Yang kenapa nggak dipakai orang lagi, Pak? Ya, itu kurus. Sampai-sampai diceritakan itu, ya bagus betul ceritanya. Jibril tanya, kenapa kamu kok kurus banget? Sepertinya kamu bersedih hati. Ya, kamu menangis. Apa kata burak? Bagaimana saya nggak kurus? Semenjak saya mendengar nama Muhammad, saya sudah rindu ingin ketemu. Nah, ini bahasanya kan begitu, untuk bisa kita pahami. Tapi artinya apa? Karena Nabi Isa itu dulu pernah menyampaikan, nanti setelah saya ada seorang Rasul yang namanya Ahmad atau Muhammad. Nah, itu yang dirindukan. Nah, dibawalah burak yang kurus ini, ya kan? Sampai di depan Nabi diceritakan bahwa burak itu seperti loncat-loncat sampai ditegur sama Jibril. Kenapa kamu loncat-loncat? Dapat tidak mau ditunggangi oleh Muhammad? Bukan begitu ya Jibril, kata si burak. Sebelum Muhammad itu naik punggung saya minta Muhammad janji dulu sama saya. Mau Muhammad? Mau. Jadi apa burak? Wahai Muhammad, kata si burak, kalau kau sudah naik punggung saya, ya, saya tidak ingin ada yang lain menaik saya selain kau sendiri. Satu. Yang kedua, kalau kau akan masuk surga, jangan tunggang burak lain selain saya sendiri. Itu permintaan burak. Ya, kata Nabi. Nah, sampai di sini mari kita analisa. Apa maksudnya? Kalau kau sudah naik punggung saya, jangan ada orang lain yang naik saya selain kau sendiri. Artinya apa? Tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Adapun yang selanjutnya hanyalah para ulama penyampai apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasul atau Nabi sesudah Nabi tak ada lagi. Itu namanya jangan ada lagi orang ya yang lain setelah kau naik punggung saya. Satu. Yang kedua, kalau kau akan masuk surga nanti jangan tunggang burak lain selain saya sendiri. Iya, kata Nabi. Maksudnya apa? Tidak akan ada orang masuk surga tanpa la ilaha illallah. Maka disebutlah la ilaha illallah miftahul jannah, kunci pembuka surga. Ya, tidak ada yang bisa masuk tanpa la ilaha illallah. Makanya kata si burak, kalau kau akan masuk surga nanti jangan tunggang burak lain selain saya sendiri. Nah, itu kalimat la ilaha illallah. Nah, Nabi setuju. Nah, dalam kisahnya, ya Muhammad sebagai tanda persetujuan, tolong tangan yang mulia itu taruh dulu di punggung saya. Nah, oleh Nabi SAW ditaruhlah tangannya di atas punggung burak itu. Begitu tercacah tangan Nabi di atas punggung burak, senangnya bukan main si burak ini.
sampai badannya gemuk, besar, tinggi. Nah, gitu kan. Nah, sampai di sini apa yang kita paham? Nabi SAW mencacahkan tangan di atas punggung Burak sebentar. Kalau hanya mencacahkan tangan di atas punggung Burak kan sebentar. Artinya apa? Nabi SAW mendakwahkan kalimat tauhid ini dalam waktu yang relatif singkat. Hanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lebih kurang 23 tahun. Tersebar ke seluruh jazirah Arab. Bahkan sampai ke Romawi, sampai ke Persia. Ini kan sebentar, 23 tahun. Pak, bayangkan Nabi Nuh aja 900 tahun mendakwahkan kalimat tauhid. Ini cuma 40 pasang yang masuk. Masya Allah. Ini 23 tahun loh. Nabi Yunus saja sampai beliau keluar dari kampungnya, begitu kenapa? Udah sekian tahun nggak ada yang ikut. Nah, ini namanya mencacahkan tangan di atas punggung Burak. Jadi Nabi mendakwahkan kalimat tauhid itu dalam waktu yang relatif singkat. Hanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tersebar ke seluruh jazirah Arab. Gemuk lagi lah si Burak ini. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati itu. Nah, lalu kemudian Burak ini, ya, ketika ditunggangi sampai ke Aqsa, itu perjalanannya sangat cepat. Ya. Melebihi kecepatnya, satu langkahnya sepanjang pandangan mata. Dan ini Burak ini aneh. Ya, anehnya gimana? Kalau dia daki bukit, naik bukit, nah kaki depannya tuh pendek. Yang belakang panjang. Tapi kalau dia turun, nah yang depan yang panjang, belakang pendek. Itu apa maksud itu? Datar. Jadi walaupun mendaki begitu, Nabi itu tidak akan terjungkal ke belakang, enggak, datar. Kalau turun, tidak pula akan terjerumus ke depan, enggak, kena datar. Ketika naik, kaki depannya memendek, belakangnya memanjang. Kalau turun, di depannya memanjang, belakangnya memendek, berarti datar. Datar itu apa? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenang. Zikir, Pak. Ya, dengan mengamalkan zikir, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Bukankah hidup kita ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, Pak? Mendaki, menurun. Lagi mendaki. Uang nggak punya, kontrakan habis, listrik belum bayar, SPP anak nunggak, istrimu melahirkan. Masya Allah, ini lagi mendaki ini, Pak. Kalau enggak dengan zikir bisa oleng, Pak. Ada kebanjiran pula. Masya Allah, ini mendaki. Ya. Ada juga menurun. Uang banyak, istri 4, rumah bagus, mobil mewah. Wah, ini lagi menurun ini. Cuman kalau enggak zikir, enggak ingat Allah, bisa oleng juga, Pak. Gara-gara duitnya banyak, maka dia ke sana sini keluar negeri dia. Apa yang kerjakan tuh judi, sampai ke Texas sana tuh judi online-nya juga. Masya Allah. Dulu belum punya duit banyak, nggak pernah dia masuk ke bar atau nggak pernah dia zina, judi. Begitu dia banyak, mulai judi, narkoba. Itu kenapa? Karena nggak ada zikir, nggak ingat Allah. Ya. Jadi ketika dia mendaki datar, ketika dia menurun datar. Artinya walaupun kita diberi Allah cobaan, uang nggak punya, susah dalam menghadapi kehidupan ini, tapi tidak akan oleng, karena ingat Allah. Uang sih nggak punya, cuman alhamdulillah masih punya Allah. Di hati ini masih ada Allah. Ada. Rumah pun misalnya numpang misalnya, ada. Tapi di hati masih ada Allah. Itu kita syukuri. Makanya kata Rabi Adawiyah, ya Allah, lebih baik saya masuk neraka asal bersamamu daripada saya masuk surga tapi tidak bersamamu. Ini bahasa-bahasa tasawuf. Artinya apa? Kalau kita terjemahkan dalam bahasa ekonomi, lebih baik miskin harta apa asal ada iman di hati, daripada banyak duit tapi nggak ada iman di hati. Duitnya banyak tapi hasil korupsi, maling, nipu orang. Itu namanya masuk surga tapi tidak bersama Allah. Nah, jadi dengan adanya ingat kepada Allah, tenang hati kita.
diberi Allah ujian, misalnya dalam kehidupan ini, tenang. Diberi Allah rahmat, tenang, bersyukur. Ujian sabar, ketika dapat rahmat syukur, gitu aja. Gitu. Sebab ada dan tidak itu kan kita yang merasakan. Dua-duanya itu adalah ujian. Jangan dikira kalau yang diuji itu cuma orang nggak punya aja. Nah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, anakmu, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan sampai hartamu, anak-anakmu sampai melalaikan kamu berzikir kepada Allah, melalaikan kamu ingat kepada Allah. Orang yang lalai zikirnya, orang yang punya apa enggak punya? Kira-kira. Yang punya harta apa yang enggak punya harta? Sama-sama. Sama. Ada orang terlalaikan zikirnya karena enggak punya. Karena nggak punya, merasa nggak maling dia, kan dia nggak ingat Allah. Ya, punya orang terletak di malingnya, atau karena dia merasa nggak punya, nggak pernah sholat. Ya, gimana mau sholat Pak, sibuk, apa namanya itu, nggak sempat mikirin cari duit, tapi nggak dapat. Gitu ya. Ini orang yang terlalaikan zikirnya karena nggak punya. Ada juga orang terlalaikan zikirnya karena punya. Ya, nah. Kok bisanya Bapak main judi? Ya alhamdulillah duit saya banyak. Nah, gitu. Nah, itu terlalaikan ingatnya pada kena punya begitu. Kok nggak datang lagi ke masjid, nggak sempat sibuk ngurusin harta deh. Ada ke sana sini gitu ya. Ngitungnya aja nggak selesai. Masya Allah. Jadi dua-duanya Pak Allah ingatkan, jangan sampai lalai ingatnya kepada Allah gara-gara harta. Baik kita punya maupun tak punya. Nah kalau tidak diberi Allah harta misalnya, ya kita bersabar. Tetap saja zikir, tetap kita apa namanya ingat kepada Allah. Sebab orang mendapatkan harta itu kan ada 3 pola dalam Al-Quran. Yang pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitannya, dan Allah berikan rezeki yang tak terduga-duga. Nah, ini semakin tinggi takwa kita kepada Allah, maka Allah semakin banyak memberikan rezeki yang tak terduga-duga. Kadang-kadang yang tak terduga ini Pak yang banyak. Kalau yang sudah diduga kan sudah dibatasi. Pegawai negeri golongan sekian gajinya. Golongan sekian gaji udah terbatas. Tapi banyak yang tak terduga, Pak. Kata. Maka oleh karena itu Bapak Ibu ya, kalau ingin mendapatkan harta atau rezeki yang tak terduga-duga, itu dekat kepada Allah. Ya. Ada orang kadang-kadang susah betul mau bersedekah. Kenapa? Karena mikirin nanti kalau sudah kaya nanti. Kebalik ya Pak. Mestinya karena kita miskin banyak bersedekah supaya apa namanya bertambah hartanya. Nah, jangan nunggu kaya dulu mau bersedekah. Ini kan enggak, nanti kalau sudah kaya baru bersedekah, nanti kayak salabah nanti. Ada. Jadi itu Bapak Ibu, ketika kita bersedekah itu sebenarnya bukan nolong orang, nolong diri sendiri. Saya punya teman dulu, kira-kira Buya salah nggak saya ini? Kenapa Pak? Itu kemarin itu katanya ada orang datang ke rumah, nangis-nangis katanya. Ya, minta tolong kepada saya, Pak, pinjamin saya duit. Saya ini kedatangan tamu. Tamu itu tadi pagi tadi katanya nggak mau pulang kalau nggak saya bayar hutang sama dia. Saya punya hutang sama dia katanya. Emangnya berapa hutang kamu? Nggak banyak, cuma 100.000 katanya. Cuman saya nggak punya duit katanya. Saya minta pinjam dulu duit Bapak. Oh ya katanya, masuklah si Bapak tadi ke kamarnya, keluar bawa uang 200.000. Kata si Bapak, ini yang 100 bayarkan ke hutang Bapak. Yang 100 lagi tambah taman belanja di rumah. Oh ya Pak, terima kasih banyak Pak. Nanti saya bayar kalau saya punya duit. Nggak usah, kata si Bapak. Ambil saja, itu sedekah saya. Terima kasih banyak Pak, Bapak sudah menolong saya. Oh, bukan, saya yang berterima kasih sama kamu. Bukan kamu yang terima kasih saya. Kan Bapak yang nolong saya. Lahirnya ya.
Tapi hakikatnya kamu yang nolong saya, seolah-olah kamu ngomong ke saya, Pak, mumpung ada rezeki, jangan dihabiskan di dunia, saya bantu Bapak bawa aja sampai akhirat. Jadi yang nolong siapa? Bukan saya, bukan kamu yang nolong, bukan saya nolong kamu yang nolong saya. Coba kalau kamu nggak datang nanti tadinya, duitnya habis di dunia ini, nggak sampai ke akhirat. Tapi karena kedatangan kamu menolong saya sampai harta yang dititipkan Allah ke saya kekal sampai ke akhirat nanti. Jadi sebenarnya yang nolong apa? Bukan saya nolong kamu yang nolong saya. Terima kasih, saya terima kasih sama kamu. Kira-kira salah apa enggak kata Yesus? Oh enggak, sebenar Pak. Ya. Jadi hakikatnya kita menolong orang itu sebenarnya kita minta tolong sama orang. Ini positif thinking, ya, berpikir positif. Kita ini kan enggak, kadang-kadang karena kita sudah bersedekah sama orang, seolah-olah kita bangga, kita nolong orang lain. Nah, jadi itu artinya kita ya apa namanya memberi sesuatu pada orang lain, kita minta kepada orang itu menolong kita. Nah, dari sedekah yang kita berikan itu dia akan hidup. Kalau kita ibaratkan melepaskan burung, Pak, ya, burung yang sudah jinak kita lepasin. Ya, begitu dia pulang bawa kawan ya. Kadang-kadang kawannya itu bukan hanya satu dua, serombongan Pak. Ya. Sedekahnya sedikit tapi bayar diganti oleh Allah banyak. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Satu. Yang kedua, ya dah. Falam wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang sudah berpaling dari ajaranku, kata Allah, aku akan berikan kehidupan yang sempit di dunia ini. Dan aku akan bangkitkan dia di akhirat dalam keadaan buta. Wa man a'rada an dzikri, yang sudah betul-betul berpaling dari Allah, begitu, enggak percaya lagi sama Allah. Ya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan diberikan kehidupan yang sempit, sempit pikiran, sempit hati, sempit ekonomi. Ya, kalau sudah berpaling dari Allah. Nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum ba'tata fa idza hum mublisun. Ya, ketika kamu sudah melupakan ajaranku, kata Allah, melupakan bukan lupa, seolah-olah nggak tahu, begitu. Tahu kalau judi itu nggak boleh, tapi kita tutup mata, seolah nggak tahu. Begitu. Nah, ketika kamu sudah melupakan ajaranku, kata Allah, falamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami bukakan kesempatan apapun yang kau maukan. Mau kaya dengan judi, menang. Mau dapat duit banyak dengan korupsi, dapat. Ya, pokoknya dibukakan Allah kesempatan apa yang dia maukan. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum ba'tatan. Ketika dia berpoya-poya dengan hasil yang dia dapatkan, kami cabut seketika, kata Allah. Nah, ini yang kuat. Uang masih banyak, rumah masih bagus, mobil mewah, jabatan tinggi. Gitu. Akhirnya ketemu sama KPK. Nah, dicabut, Pak. Jabatan dicopot, orangnya masuk penjara, gitu ya. Hartanya disita, habis. Masih mendingan, Pak, yang dicopot jabatan. Kalau yang dicopot itu tali akinya, nggak hidup lagi dia. Langsung dead. Nah, itu. Lagi berpoya-poya, bersenang-senang dengan hasil yang dia dapatkannya tadi, langsung mati. Nah, nggak sempat taubat lagi. Hartanya banyak. Siapa yang menikmati? Yang tinggal yang menikmatinya. Istrinya masih muda, nikah lagi dia. Nah, suami mudanya yang menikmatinya. Yang bersangkutan dikukus, direbus di kuburan. Nah, yang tinggal berpoya-poya dengan harta yang dia dapatkan. Masya Allah. Nah, itu tinggal kita pilih mana yang kita maukan. Jadi, kembali kepada pokok persoalan. Kalau ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Makanya burak itu ketika dia naik bukit, datar. Turun bukit, datar. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi burak itu artinya kendaraan. Apa kendaraan dalam pengertian tarekat? Amaliyah zikir la ilaha illallah. Makanya setelah talqin zikir ini amalkan la ilaha illallah, zikir jahar. Kata, jaddidu imanakum bi kasrati qauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Itu Rasulullah yang mengajarkan itu.
Tapi kita justru itu yang kita tinggalkan. Ya, kita kalau sudah mendengar orang zikir la ilaha illallah, kayaknya sudah benci benar sama zikir itu. Ya, Masya Allah, bukannya ikut ngamalin, ya, tapi benci. Ya. Ngapain dikeras-kerasan? Allah tuh nggak tuli, gitu ya. Nah inilah kenapa? Karena yang dia pahaminya itu cuman menyebut kalimat secara nyata itu aja. Ya, tidak nggak paham isinya. Maka saya selalu sampaikan, kenapa orang jengkel dengan mendengarkan orang zikir la ilallah? Karena yang didengarnya suara orang berzikir. Dia belum mendengar suara zikirnya. Ya, kalau orang sudah mendengar suara zikir, netes Pak air mata itu. Saya punya teman namanya Mr. Zen, orang Amerika masuk Islam. Nah dia cerita dengan saya, ya, bahwa dia, ya, alhamdulillah sudah masuk Islam dan sudah belajar zikir. Dulu sering datang ke Gunung Sula dulu. Kalau dia datang tuh pakai sorban itu diikat dia kepalanya itu. Kalau dia zikir dia yang paling keras suaranya. Allah, Allah. Yang lain-lain kayak mau kayak enggak keluar suara. Nah, dia yang keras betul suaranya kalau zikir itu. Nah ceritanya dulu, ini pendek cerita. Ketika dia mau ke Jakarta, rupanya mampirlah di Bogor waktu itu. Nah pas sholat maghrib. Nah kebetulan imam itu Ikhwan TKN Suryalaya. Nah dia setelah salat, ya kebetulan jamaah itu jamaah Ikhwan TKN Suryalaya. Nah dia zikir, bawa zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah terus didengarlah sama si Mr. Zen tadi, sampai dia heran, enak benar zikirnya ini katanya. Nah ditunggunya sampai selesai. Begitu selesai datangnya imam. Pak Imam, kalau saya mau belajar zikir boleh enggak ya? Ya boleh katanya. Di mana saya harus belajar? Bapak ke Suryalaya aja, langsung ke Abah Hanom aja Suryalaya. Di mana Suryalaya itu? Di Tasik, dikasihlah alamat. Selesai acaranya di Jakarta, dia berangkat ke Suryalaya sendirian. Ya, langsung ketemu pengusaha Abah. Nah, minta talqin zikir. Begitu sudah talqin zikir, saya nggak ngerti Pak katanya. Air mata ini netes saja sudah nggak kerasa lagi kata. Nangis sejadinya katanya. Nah sampai saya alhamdulillah dipertemukan dengan pengusaha Abah, katanya saya belajar zikir katanya. Itu Pak, kenapa? Karena yang didengarnya itu bukan suara orang zikir, tapi suara zikirnya yang didengar masuk ke hati. Nah tapi kalau dia dengar suara orang berzikir, tentu dia akan ngoceh, ngapain dikeras-kerasin nyebut la ilaha illallah, Allah itu nggak tuli. Nah, kan? Nah itu yang banyak. Kenapa? Dia nggak mendengar suara zikir, tapi yang didengar suara orang berzikir. Nah itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi setelah artinya ditalqin zikir, dikasih kendaraan burang. Itu apa kendaraannya? La ilaha illallah, amalkan itu. Nah sampai di sini saja ya, sampai ke pengertian masih panjang sebenarnya, sampai ke Sidratil Muntaha. Begitu sampai Sidratil Muntaha, ya Jibril bilang sama Nabi, saya cuma bisa ngantar kamu di sini, untuk selanjutnya kau sendiri yang menghadap Allah. Nah, selesai menghadap Allah, sampai disuruh sujud, kita bangun at-tahiyatu lillah, kata Nabi. Nah, kemudian dijawab oleh Allah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Nabi, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Pendek cerita, turunlah ke bumi sampai di haram lagi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu pandangan tarekat. Jadi artinya kita memang harus belajar zikir, cari guru mursyid, amalkan zikir yang sudah diajarkan. Ya, jadi burak itu dikendarai Pak untuk berangkat, jangan ditambatkan aja. Kalau diikatkan saja ya nggak nyampai. Udah dikasih burak tapi diikatkan di halaman rumah itu, nggak dikendarai. Artinya Pak, udah ditalqin, cuma disimpan, nggak diamalkan. Buraknya ditambatkan aja, ya nggak nyampai. Ya, makanya dikendarai. Yang ketiga, ini pandangan hakikat dan ma'rifat. Ini maaf Bapak Ibu, mungkin ini agak ke dalam gitu ya. Jadi mungkin ya bagi yang belum paham, ini bikin-bikinan ini ya, akal-akalan bukan Pak. Nah kita perlu mengkaji, ya, mengkaji, memikirkan.
Ya, apa sih tujuannya? Apa yang harus dia lakukan? Karena Al-Quran itu kan petunjuk. Ya, kalau nggak dipikir, banyak orang hanya bisa membaca tulisan, tapi tidak mampu membaca isi. Nah, sekarang kan banyak yang suaranya bagus-bagus, itu iramanya bagus, kita senang. Tapi itu kan baru membaca tulisan, membaca lafaz. Makanya kadang-kadang miris kita, Pak. Suaranya bagus, nyanyinya apa, lagunya bagus, itu ya. Cuman yang ditampilkan cuman keindahan lagu. Maksudnya apa? Kadang-kadang selesai ngaji gitu, ya perintah yang ayat yang dibaca malah dilanggar. Nah, untuk kita pahami Bapak Ibu, Al-Quran itu bukan laguan, bukan nyanyian. Walaupun boleh saja kita punya irama yang bagus, suara yang bagus, kita senang. Tapi jangan sampai kita hanya tinggal berpatokan di situ. Gitu. Ya, Al-Quran bukan nyanyian, tetapi petunjuk. Silakanlah dengan irama yang bagus, suara yang bagus, lagu yang bagus, silakan, senang. Nah, cuman jangan sampai di situ saja, gitu ya. Gali lebih jauh, apa sih petunjuknya? Kadang-kadang maaf Pak, satu ayat pendek, gitu, diulang sampai 5-6 kali diulang. Kenapa? Yang ditampilkan keindahan laguan, bukan tujuan ayat. Nah, ini kita jangan sampai kita terpaku di situ, gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, hafalan itu mesti. Kita banyak menghafal Al-Quran, kita bersyukur. Ada rumah-rumah tahfiz, kita bersyukur. Supaya banyak anak-anak kita yang hafal Al-Quran. Kita senang dan kita pun berusaha supaya bisa hafal. Ya. Tapi lagi-lagi jangan sampai hanya sekedar hafal. Tetapi bagaimana kita menggali isinya. Sebab yang kita ikuti petunjuknya. Gitu ya. Jangan hanya kita bisa membaca tulisan, tapi kita lupa untuk membaca tujuan atau isinya. Baik, mari kita lihat secara hakikat dan ma'rifat, Bapak Ibu. Nabi ketika Isra Mi'raj itu tujuannya menghadap Allah. Allah itu ada di mana? Nah, kan ini masalahnya. Kalau hanya dibaca dengan bahasa hakikat, kayaknya jauh benar atau Allah di langit sana. Sehingga kalau mau ketemu Allah apa? Kita harus ke Aqsa dulu, Pak. Dari Aqsa kita baru naik ke atas, begitu. Sedangkan Aqsa sekarang ini dikuasai oleh Israel. Nggak bisa kita ke sana. Kalau gitu nggak ketemu Tuhan kita ini. La ilaha illallah. Kata ya. Nah, ini di sini kita pahami dulu. Nah, ini kajian tauhid, Bapak Ibu. Allah itu sangat dekat dengan kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kau tak lihat? Kalau bahasa tasawufnya, aku ada di dirimu, kenapa kau tak tahu? Ya dah. Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami itu terlebih hampir dari urat nadimu. Oh, di sini Allah itu cari di diri kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Dekat Allah itu sama kita, Pak. Jadi kalau begitu, gimana kita memahami Isra Mi'raj itu? Jangan dibayangkan naik ke sana. Allah itu ada di diri kita. Ini maaf sekali lagi, ini pandangan hakikat. Gitu ya. Ya. Berangkatnya dari mana Nabi? Dari Masjidil Haram. Ada apa di Masjidil Haram? Ada Baitullah. Ada Ka'bah. Justru di belahnya di samping Ka'bah. Mana Baitullah di diri kita? Qalbul mu'minin Baitullah. Dari sana berangkatnya, Pak. Dari Baitullah, dari hati kita dulu. Mana haram? Haram itu apa? Diharamkan. Apa diharam? Diharamkan ngaku-ngaku ada. Diharamkan merasa kita pintar, merasa kita berilmu, merasa kita kuasa. Berangkatnya dari situ diharamkan. Di posisi nol. Kita menghadap Allah. Jadi bukan dalam posisi kita tahu, kita pintar, kita hafalin. Enggak. Berangkatnya dari haram, Pak. Di posisi nol. Di mana itu? Di hatimu. Jadi di sana dulu berangkatnya. Mau Bapak datang ke sini kan karena hatinya mau, kan? Coba kalau hatinya nggak mau, nggak datang ke masjid ini, enggak. Ada.
Dari hati kita ini berangkatnya. Di sini Masjid Haramnya, Pak. Kemana Aqsa? Yang jauh. Mana yang jauh? Ini ke jasad. Dari hati kita berangkat, bawalah jasad itu menghadap Allah, begitu. Sujud di hadapan Allah. Ke masjid kita, salat kita, gitu. Jadi hati ini mau menghadap Allah, mau berangkat, gitu ya, untuk menghadap Allah. Bawalah tubuh itu. Maka dari haram ke Aqsa, dari hati sampai ke tubuh. Bukan hanya hati aja. Kalau hati aja kepingin betul sholat tapi nggak tercapai, kenapa sibuk benar? Itu enggak bawa. Berarti apa? Tubuhnya nggak dibawa. Ya. Jadi jangan hanya di hati saja tapi tubuhnya nggak dibawa sholat, disuruh puasa nggak mau puasa. Gitu. Nah, jadi berangkatnya menghadap Allah itu mulai dari Aqsa, dari haram. Ya. Dari nol diharamkan, kan ada namanya dalam ibadah sholat, makanya oleh-oleh Isra itu sholat, Pak. Jangan dibayangkan oleh-oleh sholat itu kayak kita bawa oleh-oleh dari teman kita begitu, berkarung-karung, enggak. Artinya apa? Justru peristiwa Isra Mi'raj itu dipraktekkan di dalam sholat, gitu. Ya. Makanya kata Nabi, as-shalah mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya si al-mu'min. Siapa si al-mu'min itu? Ya ruh kita. Makanya bilang itu perjalanan ruh, gitu. Ya. As-shalah mi'rajul mu'min, mi'rajnya si al-mu'min. Al-mu'min mi'ratul mu'min. Si al-mu'min cerminan daripada si al-mu'min. Artinya apa? Ruh kita cerminan daripada Allah. Nah, berangkatlah mulai dari haram tadi. Maka dalam salat ada namanya takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Nah, dalam bahasa hakikatnya artinya kita diharamkan untuk, kalau bahasa syariatnya, haram melakukan perbuatan halal setelah kita mulai takbir. Tidak boleh makan minum lagi, gitu ya. Tapi bahasa hakikatnya apa? Tidak boleh ngaku-ngaku. Haram ngaku-ngaku kau yang puasa, kau yang sholat, kau yang tegak, kau yang berdiri. Tak boleh. Itu diharamkan. Maka ada namanya ihram, mi'raj, munajat, tubaddil dalam sholat. Ada ihram, ada mi'raj, ada munajat, ada tubaddil. Ya, saya kira arah Isra Mi'raj ke sana, Pak. Berangkat dari haram, dari nol. Di mana haram itu? Ada di hati kita. Di sana kita berangkatnya. Belah dada dulu, bersihkan dulu hati ini. Jangan ada iri, ada dengki, ada hasud, merasa kita yang kuasa, merasa kita yang pintar, kita yang paling baik ibadahnya. Tidak boleh, Pak. Itu diharamkan. Bersihkan dulu itu. Jangan kita mau sholat merasa kita yang paling pintar, kita lah yang paling bagus sholatnya, kita lah yang tidak boleh, Pak. Itu diharamkan. Nah, makanya berangkat dari Masjidil Haram. Ada apa Masjidil Haram? Ada Baitullah di situ. Dari hatimu berangkat. Bawa sampai ke mana? Ke Aqsa, sampai ke sini, ke tubuh ini bawa untuk ibadah. Pakai apa? Pakai burak. La ilaha illallah. Tanpa tauhid, Pak, nggak akan nyampai, Pak. Tunggang-tunggilah kita sholat, tapi tidak duduk di tauhid. Akhirnya merasa kita yang paling baik, kita hebat. Kita bersedekah merasa kita yang paling banyak hartanya. Tidak duduk di tauhid. Nah, kalau di tauhid apa? Ikhlas, Pak. Artinya ikhlas. Lakukan ibadah dengan ikhlas. Nggak ada orang ikhlas tanpa duduk di tauhid, Pak. Coba, orang ikhlas apa? Tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridha Allah. Nah, benar enggak itu? Ngomongnya gampang, Pak, itu prakteknya susah. Nah, coba kalau misalnya ada orang ya, Bapak Ibu ngasih sedekah. Nih, ada sedekah belanja lebaran. Ya, nanti dibelikan kain sarung ya. Baju biar nanti untuk dipakai ketika lebaran nanti. Oh ya, Pak, kasih duit 1 juta. Misal. Begitu diterimanya bukan beli baju, Pak, bukan beli sarung. Kebetulan ada nomor, beli nomor dia. Atau masuk judi online dia. Ya, kalah pula gitu. Tahu kita, tahu yang menyumbang, rupanya dia judi ke duit, marah. Nah, itu ikhlas enggak nyumbang itu. Masih ada tersangkut, Pak, ya deh. Masih tersangkut. Ya ikhlas itu enggak nyangkut.
Tugas kita melepaskan dari hak kita kepada dia. Urusan apa yang mau diperbuat dari harta itu terserah. Mau pakai judi, mau beli kain, mau pakai belanja apa, terserah. Nggak nyangkut. Nah, atau sebaliknya, begitu kita kasih dia biasanya, lalu dia bilang, alhamdulillah, terima kasih Pak. Mudah-mudahan Bapak diberi Allah rezeki yang lebih banyak lagi, umur yang panjang. Kira-kira senang nggak didoakan? Ya senang kita didoakan. Tapi lengket nggak di hati kita itu ungkapan itu? Kalau masih lengket di situ, nggak ikhlas itu ungkapan. Yang ikhlas itu tak terpengaruh. Mau didoakan, nggak didoakan, mau dicaci maki, los. Ada. Makanya yang tidak terpengaruh apa-apa cuman Allah, Pak. Coba perhatikan itu. Allah menciptakan manusia ini, ya dah. Sampai-sampai nggak mau beriman, nggak beragama, apa itu Islam segala macam lah. Apa langsung dicabut oleh Allah nyawanya? Enggak. Malah tambah sehat, kasih rezeki. Enggak pengaruh. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, dia tidak terpengaruh dengan semua alam ini. Enggak butuh. Sedunia mau salat ibadah sama Allah, Allah enggak untung. Tak satu pun manusia ibadah sama Allah, Allah enggak rugi, enggak. Nah, kamu enggak iman sama aku, kata Allah, ya silakan, nih rezeki kasih terus juga. Ya dah. Tidak mau ibadah, enggak percaya sama aku, kata Allah, enggak apa-apa, sehat terus. Nah, enggak pengaruh. Ya, jadi ikhlas apa? Duduk di tauhid. Ya, duduk di tauhid baru ikhlas. Makanya dalam Al-Quran ada surat Al-Ikhlas. Tapi dalam surat itu enggak ada kata-kata ikhlas di sana. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata-kata enggak ada ikhlas di, tapi namanya surat Al-Ikhlas. Artinya apa? Yang ikhlas itu duduk di tauhid. Nah, maka sholat yang ikhlas, sedekah yang ikhlas, puasa yang ikhlas. Nah, itu makanya pakai la ilaha illallah begitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya masih panjang kan nih kalau kita mau kaji lebih jauh. Tapi yang jelas Allah itu tidak jauh dari kita. Jangan dibayangkan Allah ada di langit sana. Ya dah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kau tak lihat? Kenapa kau enggak tahu? Cari di diri kita sendiri. Maka saya bilang, kalau mencari Tuhan keliling dunia, enggak bakal ketemu, enggak. Ya, tapi carilah di dirimu sendiri. Nah, ternyata langit dan bumi segala isinya ada di diri kita, Pak. Maka disebut dengan alam shaghir. Carilah Allah itu, temuilah Allah itu di diri kita sendiri. Pakai metode Isra dan Mi'raj. Insya Allah ketemu. Saya kira demikian Bapak Ibu, karena waktu sangat terbatas ya. Mungkin kalau masih ada waktu, satu atau dua kita diskusi. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sholat rumah keluar dari sholat maka perintah untuk sholat 5 waktu. Apakah sholat 5 waktu saat dari sholat itu sama sebelumnya Nabi-Nabi tidak sholat, Nabi Musa dari sebagainya itu sholat juga. Apakah caranya sama? Bagaimana jadwal sebelum dapat perintah sholat 5 waktu tersebut? Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kami lihat di bawah itu burung itu seperti kuda punya sayap, wajahnya cantik. Nah, ini apa? Memang seperti itu di dalam Quran atau hadis itu ada kuda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat 5 waktu ini hanya khusus pada Nabi Muhammad. Nabi sebelumnya nggak ada. Tapi mereka sholat. Nah, kalau begitu sholat itu apa? Ya, jangan dibayangkan sholat itu cuma hanya 5 waktu, Pak. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan tentang sholat itu ada 3 kategori. Yang pertama, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa sholat itu bagi orang-orang yang mukmin telah ditentukan waktu-waktunya. Nah, itu adalah sholat syariat.
Ada zuhur, ada asar, maghrib, isya, subuh gitu ya. Itu ya waktu-waktunya. Ini yang disebut salat syariat ya. Jadi kita pahami dulu Pak, yang namanya syariat itu dalam pengertian fikih itu adalah semua ucapan dan perbuatan. Itu syariat. Ucapan mulut, perbuatan tubuh itu syariat semua. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita pelajari, ya maka saya bilang dimanapun kita belajar, kepada siapapun kita belajar, berapapun lamanya kita belajar. Kalau yang kita belajar itu menyangkut ucapan dan perbuatan, itu syariat melulu. Nah, kita jangan sampai habis umur kita di situ, Pak. Kenapa? Masih banyak yang lain. Gitu ya. Misalnya syariat sekarang belajar sholat, belajar cara wudhu, belajar baca Quran, belajar tarikhul Islam, sejarah Islam, belajar penyelenggara jenazah, belajar kita tahsinul Quran, belajar kita fikih mawaris. Itu syariat semua itu, Pak. Nah, di syariat ini kita pilih mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah. Yang didahulukan fardu ainnya. Kalau sudah paham kita tentang fardu ainnya, ya sudah, jangan berlama-lama di situ. Sambil kita mengkaji yang lain, nambah-nambah fikihnya, syariat, nambah apa. Nah, tapi begitu kita sudah tahu fardu ainnya, masuk ke masalah yang lain, tarekat. Tarekat itu ngebenahi hati. Apalah artinya tunggang-tunggik rajin sholatnya, tapi kalau hatinya busuk, hatinya iri dengki terus, merasa lebih baik dari orang lain kan. Nah, benahi pakai tarekat gitu ya. Nah, itu sholat. Jadi jangan dipahami sholat itu cuma hanya berdiri, ruku, tidak sujud. Itu mah pekerjaan sholatnya. Itu ditampilkan kepada Nabi dan umatnya. Kepada Nabi sebelumnya belum ditampilkan. Tapi bukan berarti mereka nggak sholat, Pak. Nah, maka masuklah ke sholat yang kedua, ya, yang disebut dengan sholatul wusta, sholat pertengahan. Apa maksud pertengahan ini? Kalau bagi para ulama tafsir itu disebut sholatul wusta itu sholat asar. Karena itu pertengahan, akhir siang, awal malam. Ya. Tapi bagi ulama-ulama tarekat itu yang pertengahan itu bukan sholat asar. Diri kita ini dibagi 3 bagian, Pak. Ada leher ke atas, ada leher sampai ke pinggul, pinggul sampai ke kaki. Leher ke atas urusan ketuhanan, dari bawah ini urusan Muhammad. Dari pinggul ke bawah itu urusan Adam. Nah, jadi Adam, Muhammad, Allah, kan begitu. Yang di tengah apa? Di tengah itu ada jantung. Jantung itu apa? Hati. Ingat hati kepada Allah, itu sholatul wusta. Terus menerus. Nah, mungkin sholat seperti ini sebelumnya. Hati mereka selalu ingat ke Allah. Kita ini enggak. Lagi sholat secara syariat, hati kita enggak ingat Allah. Ingatnya duit. Ingatnya jabatan. Ingatnya tempe gosong. Ingatnya jemuran belum diangkat. Sholat lahirnya, tapi batinnya enggak sholat. Gitu. Nah, mungkin sholat yang ada pada sebelumnya tidak ditampilkan. Yang ditampilkan itu pada zaman Nabi kita Muhammad SAW dan untuk kita umatnya. Itu sholat yang 5 waktu ini. Gitu ya. Nah, tapi kalau sholat sebelumnya belum ditampilkan, tapi hati mereka selalu bersama Allah, Pak. Gitu. Coba perhatikan Nabi Yunus, Pak, siap ditelan ikan. Gitu. Tapi dalam hati ingat ke Allah, selamat, Pak. Kita ini berkeliaran di bumi, tapi nggak bersama Allah, celaka juga jadinya. Nabi Yunus sudah hidup di perut ikan, masih selamat. Kenapa? Karena ingat hati ke Allah. Gitu. Itu sholatul wusta. Ada lagi sholatul daim. Hum fi sholatihim daimun. Mereka berkekal. Nah, ini kaji hakikat, Pak. Ya, bukan sekedar ingat hati ke Allah, tapi nah, mana yang disebut salat? Penyaksian zat kepada sifat. Terus menerus, lagi bekerja, lagi duduk, lagi berjalan. Bukan sekedar ingat, tapi penyaksian zat kepada sifat. Mana yang zat, mana yang sifat. Sampai diri kita sudah tak ada lagi, ada Allah. Itu namanya fana billah, baqa billah. Nanti dikaji terus ini. Apa yang disebut sholatul daim itu. Nah, maka disebut sholat itu oleh Isra Mi'raj. Kenapa? Praktek Isra Mi'raj itu justru ada di sholat, Pak.
Ya, cobalah perhatikan itu. Jadi justru ada peristiwa Isra Mi'raj itu dipraktekkan di dalam sholat. Ada dibimbing sama Jibril. Siapa itu Jibril? Malaikat. Nah, bagaimana kita pahami? Kita dibimbing oleh akal kita sendiri. Ya, dibimbing oleh hati kita sendiri. Untuk menuju Allah begitu. Harus belah dada dulu, bersih dulu, wuduk dulu, Pak. Enggak sah sholat kalau enggak bersih. Kan belah dada dulu itu. Dibersihkan dulu. Bersih lahir, bersih batin. Dada lambang fisik, jantung itu lambang hati. Untuk apa dibelah, dibersihkan? Kalau itu bersih lahir batin. Lakukan sholat bersih lahir batin dulu. Bersih lahir, wudhu dulu, bersih dari hadas najis itu ya. Batinnya jangan merasa kita yang kuasa, jangan merasa kita yang hebat, jangan merasa kita yang paling bagus ibadahnya. Itu nggak bersih, masih kotor, itu masih najis itu. Nah, itu begitulah seterusnya. Nah, kemudian apa? Pakai kendaraan la ilaha illallah tadi, tauhid ikhlas, Pak itu. Ya dah, maka pakai kendaraan tauhid, ya, pakai kendaraan la ilaha illallah tadi itu ya. Nah, begitulah seterusnya. Jadi oleh Isra Mi'raj itu adalah sholat. Kenapa? Karena sholat itu, Isra Mi'raj itu dipraktekkan di dalam sholat itu sendiri, menghadap Allah. Makanya sampai-sampai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Siapa yang ngomong itu? Muhammad. Muhammad itu siapa? Sifat bagi Allah. Nah, sifat ngomong sama zat, beda. Maka kita semua mesti ketemu Allah, Pak. Bapak, Ibu salat tadi ketemu Allah enggak? Kalau enggak ketemu Allah enggak nyampai, enggak beres. Salat mesti ketemu Allah. Buktinya ketemu Allah apa? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu berarti kita sudah ketemu itu. Nah, dijawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi sama sifat, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholih. Kan dialog. Merasa enggak kalau kita dialog sama Allah pada saat sholat? Jadi bukan hanya baca kalimatnya, bukan hanya kena hafal, bukan. Nah, itu artinya peristiwa Isra Mi'raj dipraktekkan di dalam sholat, maka disebut oleh-oleh. Dan ketemunya perintah turun melaksanakan itu pada saat Isra Mi'raj itu. Nah, saya kira itu, Pak. Nanti kalau lebih panjang lagi tanya sama yang ahlinya. Ya. Nah, itu masih panjang. Atau nanti peristiwa Isra Mi'raj dibawa dalam sholat. Kemudian yang lain, yang kedua apa tadi? Nah, itu bahasa kiasan semua itu, Pak. Ya, jadi dalam Al-Quran itu banyak bahasa kiasan, Pak. Makanya nggak ketemu kalau hanya bahasa syariat. Nabi tidak pernah ngomong kalau burak itu seperti gadis cantik, enggak. Itu karena menarik aja. Tetapi sebenarnya Nabi katakan apa? Wajuhuhu kawajahin nas. Wajahnya kayak orang, badannya binatang. Bukankah ini seperti itu, Pak? Ada mukanya manusia, tapi kelakuannya binatang, Pak. Itu dibawa kendaraan itu masuk ibadah gitu. Bawa itu burak itu, gitu. Yang mukanya kayak orang itu, apa namanya, badannya kayak binatang itu. Nah, kita inilah gitu. Gitu. Jangan sampai kita bentuknya saja manusia, Pak, tapi isinya binatang. Gitu. Bagaimana hewan? Coba lihat, ada hewan ternak, ada hewan buas. Hewan ternak itu apa itu? Hewan ternak itu, Pak, namanya hewan ternak. Ya, jinak dia. Ya. Nggak peduli dia mau dipukul-pukul sama majikannya begitu, disuruh sampai narik gerobak begitu. Yang penting bagi dia perutnya kenyang, itu aja. Ya, nah, jangan sampai seperti itu, Pak. Yang penting duit banyak. Ya, nah, binatang ternak itu apa? Dilepas binatang ternak itu, Pak. Ya, singkong di pagar orang, dimakannya juga, Pak. Sama aja dengan rumput tumbuh di hutan rimba sana itu. Nah, itu binatang ternak. Ya, artinya Pak, enggak kenal batas, enggak kenal hukum. Barang orang, barang kita, ambil aja. Nah, itu binatang ternak itu. Rajin-rajin ibadah kelihatannya, tapi korupsi. Bansos diambil juga. Nah, itu binatang ternak itu. Ya, nah, kita inilah. Ada binatang buas seperti harimau. Binatang buas kan. Ya, harimau itu ya disebut si raja hutan, walaupun nggak ada pemilu di sana. Ya, pokoknya dia si raja hutan itulah, sampai berapa periode terserah. Ya, itu si raja hutan itu.
Cuma lihat Raja hutan ini, rayanya banyak itu, monyet, ular, banyak, rusa. Cuman kalau si rajanya lapar, rakyatnya dimakannya. Itu namanya raja hutan. Nah, itulah burak itu binatang. Nah itu ya, bawalah sholat biar jadi orang benar gitu. Jadi jangan dibayangkan hal begini-begini si burak. Masya Allah. Jadi itu bahasa-bahasa sindiran, bahasa apa? Bahasa syariat itu beda, Pak. Ya, jadi ada bahasa isyarat, bahasa kiasan, gitu ya. Jadi dalam tasawuf itu banyak bahasa kiasan, Pak. Enggak ketemu kalau bahasa syariat kita pakai. Nah, kayak dulu kan pernah ada jamaah tuh komplain ke saya. Ya. Buya katanya ada seorang ustadz, ya. Enggak mau dia kalau la maujud illallah itu enggak benar itu katanya. Kalau la ma'bud illallah, tak ada yang disembah kecuali Allah, oke, saya setuju. Tapi kalau sudah la maujud illallah itu enggak benar. Sebab namanya maujud katanya isim maf'ul. Itu artinya dijadikan. Jadi kalau dikatakan la maujud illallah, tidak ada yang dijadikan kecuali Allah. Masa Allah dijadikan katanya. Jadi enggak boleh dipakai la maujud illallah. Sedangkan saya menyampaikan mesti la maujud illallah. Akhirnya jamaah komplain. Ya. Nanya ke saya bilang begini, memahami kalimat itu tidak cukup dengan bahasa syariat. Di mana kita berada, di lapangan mana kita ada, harus kita bermain di lapangan itu. Kalau lapangan bola kaki, ya main bola kaki, jangan main badminton di situ, kelebaran lapangannya. Kalau lapangan badminton, kita bermainnya main badminton, jangan main bola kaki, rusak lapangannya. Nah, jadi artinya ini bahasa hakikat. Nah, bahasa hakikat apa? La maujud illallah. Artinya apa? Maujud itu dijadikan. Maksudnya apa? Yang dijadikan itu hakikatnya enggak ada. Yang ada hanya Allah. Gitu. Kenapa enggak ada? Karena yang maujud ini hanya bayanan. Yang namanya bayanan, ini tidak ada. Yang ada itu pemilik bayanan. Yang ada hanya Allah. Yang maujud hakikatnya enggak ada. Yang ada hanya Allah. Bukan Allah dijadikan. Nah, barulah agak tenang. Jadi memahami itu, Pak, mesti kita lihat di porsi mana. Ada paham dalam bahasa hakikat dengan bahasa syariat. Makanya kalau digambarkan burak itu seperti muka orang, badannya binatang, pakai sayap. Jangan dibayangkan seluruh, nah gini-gini kayak burung terbang. Nah, itu supaya kita bisa paham. Makanya Al-Quran itu luar biasa, Pak. Ya, yang nggak sekolah bisa ngerti bahasa Al-Quran. Ya. Nah, yang tinggi sekolah bisa lebih mengerti lagi. Gitu. Kenapa? Sesuai dengan nalarnya masing-masing. Makanya kita tidak boleh saling menyalahkan. Kenapa? Itulah batas pemahamannya. Tinggal lagi kita menularkan pemahaman yang lain supaya bisa juga masuk pada pikiran yang bersangkutan. Gitu. Jadi kita tidak boleh menyatakan kita yang paling benar, gitu. Ya, sebab ilmu Allah itu luas sekali, Pak. Gitu. Bisa jadi kita mengerti, orang lain belum, atau orang lain sudah paham, kitanya yang belum, gitu. Nah, makanya kita saling menghargai, saling hormat menghormati. Batas itu pemahaman mereka, ya alhamdulillah. Yang penting mereka taat sama Allah sebatas yang dia mampu, gitu. Sementara kita bina terus sampai kepada puncaknya yang sampai usul kepada Allah. Tapi tidak boleh kita merasa kita yang paling benar, kita yang paling hebat, enggak. Gitu. Yang paling benar itu hanya Allah. Ya. Di atas yang tinggi ada yang lebih tinggi, Allah yang maha tinggi. Ya, di atas yang tahu ada yang lebih tahu, Allah yang maha tahu. Kata ya, Pak. Nah, saya kira gitu, Pak, ya. Terima kasih. Ya. Masih ada yang lain. Nah, udah kena waktu, Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. هل أتى على الإنسان حين